Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya keluarga saya di Baitul Taubah senangnya dipaksa. Bapak Ibu, sekali lagi jawab salamnya dengan hati yang penuh keikhlasan, penuh semangat. Insya Allah jawaban salam keluarga saya di Baitul Taubah ini jadi wasilah pertama turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jawaban salamnya jadi wasilah yang sakit jadi sembuh, yang sedang dalam keadaan punya masalah, masalahnya diganti dengan kebahagiaan, yang sedang ikhtiar kasab usaha apapun, insya Allah usahanya tambah lancar, tambah berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Dan harus yakin Bapak Ibu, keberadaan kita di tempat yang mulia ini dan salah satunya dengan jawaban salam jadi wasilah kita dapat berkah, bukan berkat doang, berkah, berkah, rahmat, ridho dari Allah Subhanahu. Dan yang paling utama insya Allah pulang dari tempat yang mulia ini ibu-ibu banyak doa. Insya Allah tidak hanya doa tapi juga duitnya mah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
plat D apa plat B ngomongin? Araya ibu araya? Pak ayah tadi satu acan pribados naik, ngerti kagak? Oh, enggak. Sebelum saya naik tadi ustaz kita telah membacakan ayat suci Al-Quran. Begitupun barusan saya baca basmalah. Sebelumnya saya lahir di Kota Kembang di Bandung, di Ciwidey, main di Cicalengka, sekarang udah jadi orang Depok. Tapi ternyata sama di Cilengsi, di Gunung Putri, jamaah masjid Baitul Taubah. Ketika dibacakan ayat suci Al-Quran yang jawab cuma 2 orang, Po Ijah, Po Titi, Po Titin, tambah Mang Dodo di belakang. Padahal dalam keterangan Al-Qari'u adapun orang-orang yang membaca ayat suci Al-Qur'an, Wasami'u dan adapun orang-orang yang hanya mendengarkan bacaan ayat suci Al-Qur'an, yang baca, yang hanya mendengarkan, kilahuma fil ajri sawah, dua-duanya sama dapat pahala. Oleh karenanya minimal sebelum kita tergolong kepada orang-orang yang beriman, bila mana dibacakan ayat suci Al-Quran bergejolak hatinya, kita mari berikhtiar mengagungkan Allah minimal dengan mengucap asmanya Allah. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat guru-guru kita semuanya, para kiai, para ajengan, para habaib, terkhusus juga yang hadir bersamaan di tempat ini di dalam acara yang mulia. Senantiasa kita doakan bersama semoga para sepuh, guru-guru kita terus diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan bisa terus membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pengurus Dewan Masjid Baitul Taubah yang juga sama-sama kita hormati, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, para aparatur pemerintahan, para panitia yang memperjuangkan acara ini, baik dari perjuangan materinya ataupun tenaga serta pikirannya. Semoga beliau-beliau semuanya disehat walafiatkan badannya, dan bahkan perjuangannya tercatat sebagai amal soleh dan amal ibadah. Tak lupa
Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, yang terlihat kalau ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Taubah pada bercahaya semuanya. Apalagi yang di pojok di bawah lampu bercahaya banget. Tak lupa keluarga kita yang pakai baju seragam di depan. Luar biasa nih, ada orang tua kita tadi saya dengar usianya lebih dari 70 tahun, betul Pak? Usianya 76 tahun. Masya Allah Pak. 76 tahun usianya, tapi semangatnya melebihi dari anak muda yang 17 tahun. Takbir untuk Bansar khususnya yang ada di depan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Bansar itu pengajian aja dijaga, apalagi kamu. Semoga senantiasa sehat walafiat Pak, untuk terus mengawal dan memperhatikan, juga termasuk mengamankan acara-acara, salah satunya dalam syiar agama kita. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, sebetulnya kalau diibaratin HP, jangankan ibu, saya khususnya kalau diibaratin HP baterainya tinggal 10% lagi. Mohon maaf kalau agak melahoi. Harusnya jam 4 itu sampai di Jakarta, tapi ternyata qadarullah sampai rumah baru maghrib. Dari mana? Alhamdulillah Allah takdirkan saya habis silaturahim ke Malaysia, nengok hitanan saudara saya Upin dan Ipin. Nah, ada acara di Malaysia. Alhamdulillah Allah takdirkan pada malam ini, walaupun dalam keadaan tidak 100% tenaga, melihat Bapak Ibu yang semangatnya luar biasa. Insya Allah semuanya 100% baterai kita, 100% juga cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dilanjut, mari kita charger bersama-sama dulu. Coba kita baca sholawat bersama, semoga nambah semangat bagi kita semuanya. Allahumma sholli ala. Coba jangan kalah sama dangdutan, siap? Allahumma sholli Muhammad wa ashghili zalimin. Lebih semangat. Allahumma sholli wa ashghili zalimin bil وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nikmat sholawatan Bu, nikmat sholawatan Pak. Insya Allah nih
Tapi apakah cukup dengan sholawat yang akan menjadikan kita tercatat sebagai orang yang kelak di akhirat, di akhir hari nanti, kita yang akan menjadikan tercatat di bawah bendera syafaat Rasul? Tidak. Orang yang sholawat siapapun bisa, tapi orang yang melakukan dari makna sholawat itu sendiri tidak semua bisa. Termasuk, mari kita bersama-sama awali dengan pertanyaan besar. Acara ini, majelis ini khusus saya bertanya kepada diri pribadi. Kalau kita ditanya oleh siapapun, di mana, dalam keadaan apa, apakah kita umatnya Rasul apa bukan? Umat Rasul. Ibu-ibu umat Rasul apa bukan? Kalau ditanya adik-adik, bapak-bapak cinta sama Rasul atau enggak? Orang muslim siapa kalau ditanya pasti menjawab, saya umat Rasul, saya cinta Rasul, saya umat Yang jadi pertanyaan besar, apakah semua orang yang mengaku aku umat Rasul, aku cinta Rasul, orang yang mengaku sudah menjadi kepastian diakui oleh Rasul apa tidak? Tidak. Tidak semua orang yang mengaku umat Rasul diakui oleh Rasul sebagai umatnya. Tidak semua yang mengaku cinta Rasul balas atau dibalas oleh Rasul cintanya. Tidak. Terus gimana? Yang diakui hanya orang-orang yang membuktikan pengakuannya. Apa bu? Yang diakui hanya orang yang membuktikan pengakuannya. Orang yang ngaku bebas, orang yang ngaku siapapun boleh, termasuk ibu sendiri. Jamaah Masjid Jami Baitul Taubah ini kalau dilihat dari nama masjid luar biasa bu. Baitul Taubah, rumahnya orang-orang yang bertaubat insya Allah. Termasuk orang terbaik adalah orang yang berada dalam keadaan taubat. Tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti pernah salah. Tapi sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan siapa? Adalah orang-orang yang bertaubat. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Tadi balik lagi, ngaku mah bebas bu. Ibu mau ngaku saat ibu saya atau saya adalah istrinya Pak Prabowo. Misalkan aku ibu istri Pak Prabowo, boleh apa enggak? Boleh. Bapak-bapak nih di Baitul Taubah, saat saya pacarnya, masa pacar Prabowo bapak-bapak? Saya pacarnya Luna Maya misalkan, boleh apa enggak? Ngaku boleh, tapi apa diakui? Ibu ngaku saya istri Pak Prabowo, pertama udah pasti gak tahu Pak Prabowonya mau apa enggak. Kedua, ibu tidak bisa membuktikan pengakuannya, betul? Bapak ngaku boleh, diakui apa enggak? Tidak, karena tidak ada buktinya. Sama halnya kita ngaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
sama halnya kita ngaku cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tanpa pembuktian sudah menjadi kepastian, kita tidak diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata orang Jerman, sok sanajan lolong serang, itu Jerman belah sananya Cianjur. Abi umat Rasul, lolong serang sanajan lolong serang, tapi tanpa pembuktian pengakuannya tidak diakui. Lalu gimana supaya kita diakui dan bisa membuktikan sebagai umat Rasul? Sidqul mahabbah ala thalathi khisal. Tanda cinta, tanda pembuktian yang sebenarnya diantaranya ada 3. Konsentrasi. Ada 5. Ada 3. Yang pertama, ayyakhtaru kalama habibi ala kalami ghairi. Lebih memilih kalam yang dicintainya daripada kalam yang tidak dicintainya. Yang kedua, wa yakhtaru mujalasata habibi ala mujalasati ghairi. Lebih memilih majlis yang dicintainya daripada majlis yang tidak dicintainya. Yang ke-3, wa yakhtaru ridha habibi ala ridha ghairi. Lebih memilih ridha yang dicintainya daripada ridha yang tidak dicintainya. Jadi kalau kita ngaku umat Rasul, kalau kita ngaku cinta Rasul, pertama kita lebih memilih kalam Rasul. 2, kita lebih memilih majlis Rasul. 3, kita lebih memilih ridha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita tanya kepada hati nurani, sejauh mana kita lebih memilih kalam Rasulnya? Kalam Rasul tiada lain adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik af'al, aqwal, wa ahwal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jauh-jauh karena di sini banyak ibu-ibu. Ibu, saya mau nanya boleh? Mau jawab mau? Gak akan bohong, gak akan bohong. Jujur Bu ya, jangan ada dusta di antara kita Bu ya. Bu, ibu-ibu udah solehah apa belum? Insya. Jawabannya jangan belum dong. Insya. Bapak-bapak udah soleh apa belum? Nih anak-anak udah soleh apa belum? Udah, alhamdulillah. Coba saya biar agak kelihatan, boleh berdiri? Boleh, walaupun kelihatan buntetnya Bu ya. Enggak? Oh iya. Biasa aja. Oh biasa aja. Dulu mungkin pernah lihat saya di aksi Indosiar, kalau di ibarat motor saya itu kayak motor legenda, ramping. Kalau sekarang udah kayak motor Yamaha, semakin di depan perutnya. Dulu masih anak-anak banget. Sekarang juga kelihatan anak-anak tapi udah punya anak. Alhamdulillah. Tadi saya mau nanya, ini juga termasuk daripada kita memilih kalam Rasul. Karena keadaan di zaman sekarang luar biasa. Termasuk yang menjadi tanda-tandanya kiamat. Yarfa'ullahul haya minan nisa. Tanda kiamat diantaranya Allah angkat rasa malu dari wanita. Bukan kemaluan, rasa malu. Rasa malu dari wanita ini termasuk yang diangkat oleh Allah adalah tanda kiamat.
Dan disadari tanpa disadari, banyak di zaman sekarang yang ngaku umat Rasul, yang ngaku cinta roh, yang ngaku umatnya roh, ngaku cinta roh, tapi tidak membuktikan pengakuan. Contoh, tadi kita kan tanda cinta yang sebenarnya itu lebih memilih kalam Rasul daripada kalam yang lainnya. Di antaranya ibu-ibu kalau milih kalam Rasul, ingat bahkan sebelum nikah, semoga saya jadi istri soleha, jadi anak perempuan yang soleha, jadi bapak yang anak laki-laki yang Tapi coba apakah kita sudah soleh-soleha apa belum? Tanya ke ibu-ibu tadi, saya mau nanya, Bu. Di antaranya kata Rasul, istri soleha itu imro'atun idza nawurta ilaiha sarratka. Istri soleha itu adalah bila mana dilihat wajahnya oleh suami jadi bahagia. Kira-kira bapak-bapak kalau lihat wajah ibu di rumah bahagia atau tidak? Insya Allah bahagia. Tapi bisa dibuktikan, Bu, apakah kita sudah membuktikan sebagai umatnya Rasul, sebagai yang aku cinta sama Rasul? Apakah ada uang abang tetap disayang, atau sebaliknya gak ada uang abang ditendang? Kalau kata guru saya ini, keripit ahai tulang bawang bibir nyungcung gak punya duit, ke suami ngajak perang. Ngaku cinta Rasul, ngaku umat Rasul, cintanya palsu. Apalagi di saat sekarang banyak ibu-ibu yang dimana ngaku umat Rasul, ngaku saya ingin jadi istri solehah, tapi depan suami seadanya, di luar suami diada-ada. Ada yang kayak gitu, Bu. Apa yang diada-ada coba, Pak? Ibu-ibu, baju yang paling bagus dipakai depan bapak atau di luar bapak? Kerudung yang paling bagus dipakai depan bapak atau di luar? Lipstik yang ada keberem tuh dipakai depan bapak pas mau naik ojek? Kondangan doang. Alis sengaja dikurun, digenti sama spidol, kayak senang air-eking, Bu. Tapi itu pun dipakai buat bapak atau di luar? Yang kayak gitu ngaku cinta Rasul, ngaku umat Rasul, pengakuannya Insya Allah apa? Insya Allah kayak gitu. Tapi ibu-ibu di sini ada kayak gitu, masih ada? Ada? Mana? Betul, Pak. Hal yang sepele saja, jangankan hal yang besar. Hal yang sepele saja, jangankan hal yang termasuk tadi. Satu aja kalam Rasul tentang istri solehah, kadang kita tidak bisa melaksanakannya. Betul apa betul? Apalagi mohon maaf ibu-ibu, sekarang banyak perempuan ingetin anak-anak kita, karena kalau kata bahasa Spanyol itu kayak gini, awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana, lamun marake calana nu salakina, parawan dalolobana. Ini anak gadis-gadis tuh kan biasanya gini, anak gadis mah kalau pengajian kagak ada, kalau dangdutan paling depan. Kenapa biasanya ustad-ustad, Bu? Kalau ustad-ustad banyak yang pakai kacamata, Bu. Karena yang paling depan
Nini lagi. Enggak, tidak ngasih. Parawan dalolobana nongkrong di jalan jemolna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina majar teh da model gaul apaan ngaput androke tadi ukur makena palur hayang katinggali hayang katinggali batur hayang katinggali tukur ada yang kayak gitu ada. Ketika yang seperti itu ngaku Rasul, ngaku umat Rasul, ngaku cinta sama Rasul, tapi rasa malunya sudah gak ada, pengakuannya palsu. Harus duduk lagi kayaknya. Aduh, tadinya maghrib itu mau tidur dulu tadi, tapi takut kebablasan. Jadinya ora tidur ini. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, meskipun dari hal sepele, bahkan termasuk tadi ibu-ibu keluar pakai baju yang paling bagus, tapi di depan bapak daster lagi, tunggu keluar pakai minyak 25 semprotan dari atas sampai bawah, frot. Depan bapak kayu putih, mau tidur balsam geriga. Allahu Akbar. Itu hal sepele dan hal yang dalam keseharian kita, tapi insya Allah berkah wasilah silaturahim dan acara maulid Nabi ini, termasuk jangankan hal yang gede, hal yang sepele pun mari kita perhatikan. Apalagi bapak-bapak udah soleh apa belum? Insya Allah. Ciri bapak-bapak yang soleh itu adalah bapak-bapak yang di dalam hatinya tersimpan yang namanya takwa. Apa bu? Kata Rasul, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Bahkan saking pentingnya takwa, dalam setiap khutbah Jum'ah menjadi salah satu rukun khutbah wasiat takwa. Kita memilih bagaimana kalam Rasul, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia. Apa salah satu wasiatnya? Ittaqullah. Apa bu? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Tidak hanya suami tapi istri, bahkan kita semua sebagai yang mengaku umat Rasul, di antara yang menjadi kita memilih kalam Rasul adalah ittaqullah. Kita menanamkan takwa di dalam hati. Menurut Imam Ali karramallahu wajhah, yang paling utama di antaranya takwa itu tanamkan di dalam hati. Al-khawfu minal jalil. Apa bu? Al-khawfu minal jalil. Bagaimana kita terus merasa khauf, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti takutnya seperti kita tidak mau ditinggal suami, bukan. Khauf kepada Allah, di antara ulama mengatakan bagaimana kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang membuktikan umat Rasul adalah dia yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Bu, biasanya
di masjid suka ada CCTV. Yang sudah pasti itu di Alfa sama Indomaret, Pak. Betul. Di pojok-pojok Alfa, Indomaret itu ada CCTV. Kalau kita ada CCTV, kira-kira amalia atau yang kita kerjakan dijaga apa enggak? Dijaga. Mau ngorong, mau ngupil aja ngumpet dulu. Malu, betul. Padahal CCTV dunia itu ada kalanya mati. CCTV dunia itu ada kalanya rusak. CCTV dunia itu ada kalanya tidak berfungsi, betul. CCTV dunia kita ngumpet aja di bawahnya gak kelihatan. Kadang kita mengaku umat Rasul, mengaku cinta Rasul, tapi masalah merasa diawasi oleh Allah saja kadang kita lupa. Wah, gak ada orang nih, baru kita maksiat. Ngerem di kamar sendiri, matiin lampu, melaksanakan kemaksiatan, ngumpet di tempat sepi. Makanya hati-hati nih adik-adik, para bujang perjaka gadis, jangan sampai ngumpet di tempat yang sepi. Kenapa? Nanti ada juri uka-uka tuh, uka anak, uka aju, uka acut, uka utang, uka segala rupa. Itu pun termasuk dia lupa. Gak ada CCTV dunia. Tapi ingat, seperti tadi, dimanapun, kapan, dalam keadaan apa, CCTV Allah itu ada. Dan CCTV Allah, pengawasan Allah, penglihatan Allah tidak akan berhenti, tidak akan rusak. CCTV Allah. Tapi kita, khususnya saya pribadi, ya Allah, masih senantiasa katanya ngaku umat Rasul, katanya ngaku cinta Rasul, tapi kadangkala saya pun sendiri merasa lupa bahwa CCTV Allah di mana-mana. CCTV Allah itu penglihatan Allah tidak terhalang oleh apapun. Tadi CCTV dunia ada kalanya rusak, ada kalanya berhenti, ada kalanya tidak berfungsi. Tapi CCTV Allah tidak terhalang oleh apapun. Ciri dia membuktikan pengakuan sebagai umat Rasul, ciri dia mengakukan sebagai yang cinta sama Rasul. Tadi takwa ada di dalam hatinya, di antaranya senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Pak, mohon maaf, jangan lihat saya pakai jas gini. Ini jas ini mah karena dibikinin aja sama emak. Jadi ibu saya, emak itu masih di Ciwidey, masih ada, alhamdulillah komplit semuanya. WhatsApp ke saya, eta emak dikirim acup yang tampil dititipkan karunya nak stroberi ka Kramat Jati cana. Ieu nomerna, bukti sayang seorang ibu kepada anak. Akhirnya ini untuk waktu-waktu sekarang ini yang sering saya pakai. Jadi bukan karena gagah-gagahan aja Bu ya, ini mah karena dikasih dan dibikin sama orang tua sendiri. Akhirnya saya pakai. Tapi jangan lihat jasnya Bu. Ibu bisa lihat saya pakai peci tadi, pakai sorban. Saya pakai sorban ini ya, itu pun karena dikasih sama orang Batam. Baru pulang dari Yaman. Kemarin saya ke Batam, ke Malaysia, itu dikasih. Makanya saya pakai. Jangan lihat bajunya, jangan lihat pecinya, jangan lihat sorbannya, jangan lihat saya di depan dan megang mic-nya. Ini mah hanya orang yang sedang ditutupi aibnya aja sama Allah. Coba kalau dibuka aib, aduh, bisa langsung bubar ibu bapak. Coba, jangankan dalam hati, jangankan yang tidak terlihat, ini zahirnya aja. Coba
Ini ibu lihat saya pakai peci kayak gini. Coba dari peci aja. Beda apa enggak? Ibu sehat. Ini peci. Ini gini aja dikit. Beda lagi. Apalagi kalau aibnya dibuka oleh Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Balik lagi, kita buktikan pengakuan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buktikan pengakuan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu tadi apa? Senantiasa menanamkan takwa di dalam hati. Di antara takwa yang paling luar biasa susah adalah al-khawfu minal jalil, senantiasa merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita shalawatan dulu, siap? Assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul. Kita keluarin suaranya, yang mana salawat pun adalah bentuk pembuktian cinta kita kepada Rasulullah SAW. Anak hadroh ditakwa hadrohnya. Assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alaikum. Bapak-bapak aja yang kalah sama ibu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ya Nabi. Assalamu alaikum. Ibu-ibu, assalam. Assalamu alaikum ya Nabi. Assalam ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalam. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iftir wadani, anta misbah suduri. Assalam. Alaika ya Rasul, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal, ya Muayyad, ya Mubajjad, ya Imamal semuanya. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Allahumma
shalli wa sallim wa barik. Episode kedua di surah Al-Anfal ayat 33. Ini juga merupakan bukti bagaimana kita tidak hanya mengaku sebagai umat Rasul saja, tapi membuktikan pengakuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di potongan ayat ini yang pertama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, maknanya wallahu a'lam bimuradih. Allah tidak akan mengadab suatu kaum. Allah tidak akan memberikan ketidaknyamanan kepada suatu kaum. Allah tidak akan memberikan kegelisahan, tidak akan memberikan ketidaktentraman, ketidaknyamanan kepada suatu kaum, termasuk kepada kita. Wa anta fihim, ketika engkau ya Rasul, kata Allah, ketika engkau wahai Muhammad bersamaan dengan mereka. Jadi kalau kita senantiasa bersamaan dengan Rasul, kita akan diberikan keamanan, kenyamanan, ketentraman asal kita terus sama Rasul. Dan ini yang menjadi bukti kita cinta, yang menjadi bukti pengakuan kita sebagai umat Rasul, alias senantiasa bersamaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada yang nanya, Kak Ustaz, Kak, kita bersamaan dengan Rasul gimana? Kan sekarang Rasulnya aja udah kagak ada, udah gak bareng-bareng sama kita, bahkan secara zahir udah gak ada. Betul, secara zahir udah gak ada, tapi ada yang menjadikan kita seolah-olah bahkan terus bersamaan dengan Rasul. Apa? Yaitu ketika kita senantiasa melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang sesuai dengan tema di belakang. Coba baca apa Bu belakang? Mari kita meneladani Rasulullah. Nih kita garis bawahi apa Bu? Akhlak. Nah ini yang akan menjadikan kita terus-menerus bersamaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika bagaimana akhlak Rasul senantiasa berada dalam diri kita. Akhlak Rasul yang mana? Rasul mah luar biasa akhlaknya. Bahkan Rasul itu tugas yang paling utama diutus ke muka bumi ini. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Saya mau nanya Bu, Pak, kita sama Rasul bedanya dikit apa banyak? Bu, kita sama Rasul bedanya ya ada. Ini udah ngantuk apa belum ini? Udah apa belum? Lanjutin apa udahan? Betul, lanjutin. Enggak capek? Siapa yang capek? Kasihan apa kagak? Enggak. Bu, kita sama Rasul bedanya sedikit Pak. Kok sedikit? Coba, Rasul itu sedikit sholat, kita sholatnya sedikit. Rasul itu sedikit sodakoh, kita sodakohnya.
Rasul itu sedikit-sedikit senyum, kita senyumnya sedikit. Rasul itu sedikit-sedikit berbuat baik, kita berbuat baiknya sedikit. Jadi kita sama Rasul bedanya sedikit tapi banyak. Jangankan yang lain, senyum aja. Ini sodako yang paling murah, gratis. Tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Bagaimana kita memberikan senyuman kepada sesama, itu juga sodako. Kita ngaku umat Rasul, kita ngaku cinta Rasul, tapi senyum aja susah. Apalagi sama tetangga yang kita iri, sama tetangga yang kita hasudi, sama tetangga yang kita dengki. Biasanya kan kita sama tetangga SMS mulu. Senang melihat tetangga susah, susah melihat tetangga senang. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain. Katanya umat Nabi, katanya cinta Nabi. Kalau masih gitu, pengakuannya palsu. Makanya tadi, yang paling utama ketika kita ingin terus bersamaan dengan Rasul adalah ketika akhlak Rasul terus-menerus berada dalam diri kita, insya Allah. Terakhir, lalu akhlak Rasul yang seperti apa yang harus senantiasa berada dalam diri kita? Ketika ditanya Sayyidatuna Aisyah, apa akhlak Rasul? Lalu Sayyidatuna Aisyah menjawab, akhlaknya Rasul khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Qur'an. Orang yang senantiasa bersamaan dengan Al-Qur'an, baik dia bacanya, baik dia memahami ataupun dia mengamalkan, berarti dia senantiasa bersamaan dengan Rasul. Orang yang senantiasa bersamaan dengan Rasul tadi, dia aman, nyaman, tentram, dalam keadaan kebahagiaan dan tidak akan diberikan ketidaknyamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, tanamkan pembuktian pengakuan kita sebagai umat Rasul, sebagai yang cinta kepada Rasul, dengan senantiasa menanamkan akhlak Rasul dalam keseharian kita. Intinya adalah Al-Qur'an. Ini ngomong-ngomong Al-Quran, Bu, ngomong-ngomong Al-Quran, Pak, kira-kira Bapak Ibu punya Al-Quran apa enggak? Di rumah punya berapa Qurannya? 6, 10, ada 2, ada 3. Kalau ditanya lebih banyak mana Quran kita dipegang sama handphonenya? Betul? Lebih banyak mana kita nonton TV-nya, lihat status media sosialnya, atau lihat ayat-ayat Qurannya? Ternyata pengakuan kita masih palsu. Apalagi ibu-ibu lagi Ramadan, biasanya ibu-ibu rajin banget Ramadan tadarus, betul? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru tahu anaknya udah ngomong, "Ma, remote TV mana?" Lalu tong ini mah lagi ngaji, coba cari-cari di lemari. Bismillahirrahmanirrahim. Ma, kagak ada, Ma, remote-nya. Cari aja itu kali di palang dada. Alif Lam Mim. Suaminya, "Pak, Mama, kaos Bapak mana?" Cari aja dewekan dah. Zalikal kitabu la raiba fih. Anaknya udah manggil lagi aja, "Pak, apain si lu tong tanggung mulu tong? Ini film udah mulai." Shadaqallahul adzim. Biasanya kita kalah sama film, Bu.
Tangan kita masih banyak megang handphonenya dari Al-Quran. Mata kita masih banyak melihat selain dari ayat-ayat Allah. Hati kita masih banyak lupanya daripada ingat ayat-ayat Allahnya. Ternyata Bapak Ibu, khususnya saya juga, masih belum bisa membuktikan pengakuan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ini nih luar biasa, betul Bu? Kita kan dikit-dikit curhat ke sini. Ibu berantem sama suami, dasar bajingan loh. Oh, dia upload ke media sosial, betul? Lagi kesana kemari upload media sosial. Padahal termasuk ciri umat Rasul yang bila mana dia curhatnya bukan kepada selain Allah, tapi curhatnya kepada Allah. Lalu curhat yang paling utama kepada Allah caranya apa? Idza ahabba ahadukum ayyuhaditsa rabbah falyaqra'il Qur'an. Bila mana di antara kita ada yang ingin curhat sama Allah, kata Rasul apa? Baca Al-Qur'an. Jamaah Masjid Baitul Taubah, sehari ibu-ibu suka baca berapa juz? Kok jawabannya bapak-bapak lebih banyak juz mangga apa juz Al-Quran? Dari mulai sekarang, mari kita buktikan pengakuan kita sebagai umat Rasul, pengakuan kita sebagai yang cinta sama Rasul. Boleh sibuk sama kerjaan, boleh sibuk sama bisnis kita, tapi jangan lupa sibukkan juga kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran kelak akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi sahabat-sahabatnya. Sedikit saya ingat kemarin acara di Majalengka, Pak. Saya ngobrol ketika sebelum naik itu, ngobrol sama tuan rumah. Ternyata tuan rumah itu penggali kubur. Penggali kubur. Penggali kubur. Iya, penggali kubur. Lalu ngomong ke saya orang Sunda ya, ngomong, Bapak sali lali ngagali kubur kurang lebih tos 16 tahun. Jadi udah 16 tahun tukang jadi gali kubur. Nembe kamari mendakan keahengan. Tahu keahengan? Hal yang luar biasa. Apa kata beliau? Selama 16 tahun saya jadi tukang gali kubur. Kemarin ada tugas mindah-mindahin mayit, mindah-mindahin kuburan. Baru nemu yang spesial. Ada mayit yang masih belah kesenteng. Tahu belah kesenteng? Masih utuh, masih orisinil, seperti baru tadi sore dikuburin. Akhirnya saya nanya, kata si bapak, ini saya dengar langsung, dan bahkan yang ngomong beliau langsung. Saya nanya akhirnya keluarga sekitar, ini siapa dan baru dikuburin tadi kok ini udah dipindahin. Pak, itu udah 60 tahun dikuburin. Udah 60 tahun dikuburin. Nah ini kok masih sehat, masih utuh semuanya. Hingga kain kafannya. Cerita dan nanya ternyata beliau yang masih utuh jasadnya itu adalah seorang guru ngaji yang kesehariannya adalah ngajarin ngaji. Otomatis kalau guru ngaji adalah orang yang sibuk sama Al-Quran. Tuh, jangankan di akhirat kelak, di dunianya saja makhluk-makhluk Allah gak mau makan tanah makhluk Allah, cacing tanah, ular di bawah tanah, makhluk Allah gak mau dekat karena
orang yang dikuburnya itu adalah orang yang senantiasa bersamaan dengan Al-Qur'anul Karim. Ada syair, tubali yahfazuhu dunya wa ukhran abada. Bahagia selamanya dunia akhiratnya bagi orang yang di dalam hatinya ada Al-Qur'an. Kaifala idza yamutu jismuhu la yafsuda. Betapa tidak bila mana meninggal orang yang di dalam hatinya ada Al-Qur'an, jasadnya akan binasa. Kita ingin jadi orang yang beruntung, kita ingin jadi orang yang dijaga oleh Allah, tanamkan di dalam hati kita akhlak Rasul, yaitu Al-Qur'an. Insya Allah dari mulai detik ini siap Bu, besok, lusa dan selanjutnya, sebelum kita bisa mengamalkan Quran, sebelum kita bisa memahami Quran, minimal bacanya, minimal bacanya. Atuh bisa 1 juz alhamdulillah, bisa 1 halaman alhamdulillah. Ustaz, saya mah paling 1 ayat ya gak apa-apa. Besok subuh mulai Bismillahirrahmanirrahim. Nun Shadaqallahul Azim. 1 ayat itu daripada kagak sama sekali. Tapi piraku, insya Allah mulai besok kita termasuk yang bisa menanamkan akhlak Rasul, yaitu Al-Quran di dalam hati. Episode terakhir, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, karena waktu sudah jam 11:04, saya juga sebetulnya ditunggu di Sedul. Terakhir, alhamdulillah, izin Allah takdirkan saya ke tempat yang mulia ini, bertemu dengan orang-orang soleh yang solehat juga, bertemu dengan ahli-ahli ibadah, dengan ahli-ahli taat kepada Allah. Akhir kata, saya meminta doa. Meminta doa apa? Saya beserta adik yang pakai baju putih, beliau tuh kalau ahli ilmu sebetulnya beliau, yang ngaji benar-benar beliau, di Yaman beliau pesantrennya, dapat gelarnya kalau dari Yaman LC. Saya juga sebetulnya LC, lulusan Cicalengka. Dari Cicalengka, ngaji di Cicalengka. Alhamdulillah nih, sama Ustadz kita, Ustadz Zaki, beliau pernah diapalah juga satu alma mater sama saya. Ustadz Zaki sekarang sedang berjuang mendirikan pesantren kurang lebih 2 tahun. Saya pun bersama adik dan keluarga di Depok, di Bani Syahid, karena saya yakin ini ahli-ahli ibadah, ahli taat kepada Allah yang doanya insya Allah dikabul oleh Allah. Saya minta doa khusus untuk pesantren yang di Depok ataupun juga yang Ustadz Zaki dan yang lainnya. Semoga pesantren yang sedang diperjuangkan dilancarkan, diberkahkan, dimanfaatkan, dimaslahatkan dunia akhirat. Alhamdulillah, Ibu kalau mau nyari, khususnya yang di Depok, Pondok Pesantren Al-Quran Bani Syahid. Ibu, bapak kalau mau mesantrenin anak di sini banyak, termasuk mau ke Ustadz Zaki, silakan. Mau mesantren anak dan nanemin Al-Quran di dalam hatinya, minimal kita orang tuanya masih jauh, atuh anak-anak kita, karena investasi paling berharga. Ketika kita sudah tidak ada di dunia ini pun, amal yang akan terus mengalir dari siapa? Anak yang soleh dan soleh. Di antaranya baca Al-Qurannya ngalir terus kepada kita, masukin di pesantren. Saya mau pesantren di Depok Mang Ustaz, berapa bayarannya? Jangan tanya bayaran di sana. Di sana bebas biaya.
Ibu mau ngasih sebulan 30 juta juga alhamdulillah. Amin. Yakin di sini orang-orang kaya semua. Tapi kalau sampai pun gak ada biaya, bener-bener gak ada biaya, Ibu, bawa aja ke sana ke Depok. Gak usah mikirin buat makannya. Selama dari 2017 sampai sekarang anak bebas biaya, alhamdulillah. Berkah Al-Quran belum pernah merasakan kelaparan, yang ada kelebihan. Alhamdulillah. Jadi termasuk nih anak-anak kita, ibu punya saudara yang mau pesantren ke Depok, silahkan. Syaratnya satu, benar-benar anaknya dan ibunya mau nanemin Al-Quran di dalam hatinya. Di sana lebih fokus ke tahfidzul Quran, tadarus, ta'allum, tarannum. Gimana Al-Quran disimpan di hati, belajar memahami, dan juga belajar bagaimana kita baca Quran enak didengerin orang. Jadi pakai lagu ngaji Quran. Insya Allah kalau Allah nakdirin lagi, saya ingin menyampaikan tentang tarannum Al-Quran bersama ibu bapak saya di sini. Amin. Jadi sekali lagi silahkan di sana. Alhamdulillah minggu kemarin sudah mengadakan wisuda kurang lebih 50 santri yang diwisuda, dan yang 30 juz khatam untuk tahun ini ada 8 orang. Doanya dari Bapak Ibu, kami mengiktikadkan di pesantren itu setiap anak santri yang sudah disimak 30 juz diberangkatkan ke tanah suci. Alhamdulillah kemarin orang Sukabumi itu, orang Geger Bitung, beliau udah disimak 1 kali duduk. Jadi pada subuh dimulai Al-Fatihah, beres maghrib sampai Anas, duduk baca Quran 30 juz, syaratnya untuk diberangkatkan ke tanah suci. Wallahu a'lam. Allah berikan jalan dari mana saja. Kurang lebih udah 8 orang yang sudah diberangkatkan ke tanah suci. Termasuk saya sendiri pun tahadus bin ni'mah, dulu yang awal diberangkatin juga sama orang. Akhirnya ngajam, ya Allah dulu saya diberangkatin, semoga sekarang bisa ngeberangkatin anak-anak santri yang lainnya. Ternyata Allah kasih jalan sehingga sekarang Allah takdirkan dari awal hingga sekarang Allah berikan jalan untuk berangkat ke tanah suci. Dalam setahun kurang lebih 3-4 kali. Termasuk nikmat yang luar biasa haji tahun kemarin, tanpa ngantri, tanpa uang, bahkan dibekelin. Allah takdirin dengan wasilah apa? Doa anak-anak santri yang sedang hafalin Quran. Insya Allah Bapak Ibu, salah satu yang menjadikan kita diberikan yang lebih oleh Allah apa? Man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma utiya sa'idi. Siapa orang yang dia sibuk dengan Quran, disibukkan hari-harinya dengan Quran, baik baca, ngafal, ngajar, belajar, memahami, ngamalin, pokoknya sibuk sama Quran dan zikir kepada Allah sehingga lupa dia minta sama Allah. A'taituhu, kata Allah ini dalam hadis qudsi, a'taituhu afdhala ma utiya sa'ilin, aku kasih yang lebih daripada orang yang minta kepadaku. Jadi orang yang sibuk dengan Al-Quran walaupun gak minta, tapi dikasih yang lebih oleh Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menyibukkan diri dengan Al-Quranul Karim. Karena Quran akhlak Rasul, dengan akhlak Rasul yang senantiasa ada di dalam hati, merupakan pembuktian kita sebagai umat Rasul dan pembuktian kita yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, karena waktu sudah jam 2 kurang 3 jam, jam 2 kurang 3 jam, kita akhiri dengan doa dan sholawat bersama-sama. Inti dari silaturahim sekarang, mari kita bersama-sama buktikan pengakuan kita sebagai umat Rasul dan yang cinta kepada Rasul tadi apa? 1, tanamkan takwa. Di antaranya nilai takwa yang paling utama, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua,
tanamkan dalam hati senantiasa kita bersamaan dengan Rasul, yaitu dengan mengikuti akhlak-akhlak Rasul, terutama Al-Quran tanamkan di dalam hati. Mari kita akhiri. Ya Rabbi bil Bapak Ibu, di antara yang menjadi wasilah kita dekat dengan Rasul, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Yang paling dekat denganku kata Rasul nanti pada hari kiamat siapa? Aktsaruhum alayya sholatan, yang paling banyak baca sholawat. Di akhir majelis ini kita buktikan bahwa kita cinta Rasul, kita ngaku sebagai umat Rasul, salah satunya dengan bacaan sholawat ini. Siapa tahu dengan sholawat ini, di antara sholawat-sholawat yang lain, di antara ibadah-ibadah yang lain, sholawat ini yang juga menjadikan wasilah kita dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit, niatin jadi obat. Yang sedang dalam masalah, niatin baca sholawat ini, masalahnya diganti kebahagiaan. Yang ingin lancar usaha apapun, niatin semoga jadi wasilah kelancaran dalam hal apapun. Ulangi, kita dengan penuh keikhlasan dan penuh semangat. Ya Rabbi bil Mustafa balli wasilana waghfir lana ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim حبيبك خال في الخلق كلهم. Terakhir, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل Allahumma inna nas'aluka ya Allah bibarakati qiraati shalawat wa bibarakati hadis ya Allah a'tiyana masailana wa taqdi hawaijana ya Allah bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala macam kekurangannya. Semoga ini bukan majelis awal dan akhir dalam pertemuan kita. Semoga ini adalah majelis awal yang menjadikan wasilah adanya silaturahim selanjutnya, dan bahkan yang paling utama menjadikan wasilah kita bisa silaturahim di surganya Allah. Hapunten anu kasuhun bilih aya cumarios anu ngabletrak kana tanah, ngabletruk kana tuur, nyeredet kena hate, matri kena ati, melit kena peunjir. Nah, ngarti kagak ngarti, pokoknya harus ngarti. Mohon atas segala macam kekurangannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.